Salwa Adelia, itulah namanya. Salwa merupakan siswi SMA 4 Kepayang, lahir pada 4 Februari 2007. Merupakan putri dari Bapak Yuli Purwantoni dan Ibu Desi. Salwa gemar menyanyi dari bangku sekolah dasar. Sampai sekarang, menyanyi adalah sebagian dari hidupnya. Di sela-sela libur sekolahnya, terkadang Salwa menyempatkan waktu untuk melatih suaranya. Dalam dunia menyanyi, ada kalanya kita berhasil dan gagal. Tetapi kegagalan bagi Salwa adalah awal kebangkitan, bukan awal keterpurukan. Dia selalu meyakinkan dirinya sendiri bahwa jika orang bisa, kita juga pasti bisa. Salwa sering mengikuti beberapa lomba menyanyi di berbagai tingkat. Pencapaian-pencapaiannya semakin memacu dirinya untuk berkembang lebih baik dalam dunia menyanyi. Menang kalah adalah hal yang biasa, tapi dari sana kita dapat pembelajarannya. Maka tetaplah semangat dan pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Selamat sore. Semoga teman-teman yang nonton video ini dalam keadaan sehat dan baik ya. Selamat datang di podcast Ngobrol Sana, Ngobrol Bareng sama Vina. Saya Vina Damayanti selaku host pada podcast kali ini akan menemani waktu senggang Anda selama berapa menit ya? 20 menit mungkin? Dengan cerita-cerita yang pastinya hebat dan menginspirasi. Tapi kali ini aku nggak sendiri. Aku sama teman aku dari bangku sekolah dasar sampai sekarang kira-kira udah 12 tahun mungkin ya. Dia ini berbakat di bidang menyanyi, emang dari dulu sih, siapa lagi kalau bukan Salwa. Halo teman-teman, kenalin nama aku Salwa Adelia. Hai Salwa, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Kalau kamu gimana? Alhamdulillah baik juga. Kalau boleh tahu, kesibukannya akhir-akhir ini apa sih? Kalau ditanya kesibukan, kayaknya nggak ada sih. Ya aku cuman fokus kelas aja karena udah kelas 12 juga kan. Sibuk sama ujian. Project-project juga ya pasti. Ya banyak banget itu. Terus kamu ini kan suka nyanyi. Dari kapan sih kamu suka nyanyi? Dari kapan ya? Kayaknya dari kecil sih. Kayak dari umur aku 5 tahun kalau nggak salah. 5 tahun? Gimana sih awalnya? Kalau awalnya biasa anak kecil kan kayak nyanyi-nyanyi gak jelas gitu. Sampai akhirnya kayak nyanyi tuh bikin aku happy dan jadi hobi aku sampai sekarang. Oh, aku umur 5 tahun kayaknya masih main di kali ya. Tapi jangan salah, aku juga masih suka main di kali. Suara aku nggak bagus. Terus soal menyanyi dan lomba, pasti ada lomba pertama yang kamu ikutin. Gimana sih perasaan kamu dan gimana hasilnya pada saat itu? Kalau lomba pertama itu waktu aku kelas 3 SD dan itu di ajang lomba FLS 2N tingkat kabupaten dan di situ aku kalah. Kalah, gimana sih perasaannya? Ya udah pasti kalau anak kecil ya sedih kan, cuman aku jadiin itu sebagai pengalaman aku, pembelajaran aku dan motivasi aku buat belajar lebih baik lagi ke depannya. Dan alhamdulillah setahun kemudian aku ikut lagi, aku berhasil dapet juara 1. Wah, keren ya teman-teman. Jadi sesuai judulnya juga, kegagalan Ya, adalah awal kebangkitan, bukan awal keterpurukan. ya betul. Paham? Terus, awal kamu kan lomba-lomba, pasti ada dong lomba yang persaingannya tuh menurut kamu ketat. Lomba apa sih itu? Kalau yang paling ketat, ya yang aku bilang tadi, yang FLS 2N. Karena apalagi kalau kita udah maju ke jenjang provinsi kan, kita bakal bersaing sama orang-orang yang udah juara di kabupatennya masing-masing. Oh, jadi tantangannya di sana. Iya, otomatis kita udah
bersaing sama orang yang udah juara dan udah pasti bagus semua. Karena mereka emang udah juara di kabupatennya Iya, masing-masing. betul. Ada nggak sih lomba yang awalnya kamu tuh nggak berharap di sana, tapi ternyata kamu juara? Ada nggak ya? Kayaknya lomba yang terakhir aku ikutin sih, itu di Semansa RL, Semansa Satu Curug. Situ tuh lombanya kalau nggak salah aku sesumbangsel gitu. Sumbangsel. Iya, jadi di luar Provinsi Bengkulu tuh bisa ikutan juga, otomatis lebih banyak saingannya. Ya, tantangannya di sana. Iya gitu. Juara di setiap kabupaten. Terus ada lagi? Satu lagi sih di Kota Bengkulu, di ajang Bujang Gadis Bengkulu kalau nggak salah aku. Di situ aku ngerasa kayak pasrah aja gitu, karena aku nggak ada persiapan sama sekali. Karena Berapa kayak hari? mendadak itu. Kurang lebih aku cuman latihan 2 hari deh. 2 hari? Iya, 2 hari. Dan itu juga untuk terbuka umum gitu, dari umur kecil, dewasa, orang tua itu bisa ikutan Lanjut semua. usia? Ya bisa mungkin ya, tapi kemarin sih nggak ada nenek-nenek kakek-kakek ke situ. Terus ada lagi? Ya itu aja sih. Oh, sistem penilaiannya gimana di situ? Kalau sistem penilaiannya ya gitu dicampur. Makanya kemarin juga ada yang juara tuh, ada anak kecil, dewasa, itu campur semua dijadiin satu. Nah, kebetulan kamu juara berapa di sana? Ya alhamdulillah aku dapet juara 1. Wow, keren ya teman-teman. Juara 1 itu kan bukan penilaiannya misalnya remaja juaranya 3 atau anak muda 3 gitu. Enggak ya? Enggak, itu dicampur Keren. semua. Enggak ada perbedaan nomor di situ. Ada nggak sih pengalaman menarik selama kamu bernyanyi? Apa tuh? Banyak sih ya kalau pengalaman menarik. Tapi ini aku kayaknya lebih ke pengalaman yang sangat disayangkan deh. Apa tuh? Pernah itu aku SMP, aku udah dapet juara 1 tuh, mewakilin Provinsi Bengkulu, yang seharusnya aku pergi ke NTB waktu itu. NTB. Iya, cuman karena waktu itu lagi corona, yang akhirnya cuman lewat via online deh. Oh, terus juaranya gimana itu di Ya lewat via online online? juga. Disayangkan banget ya, padahal bisa sambil jalan-jalan. Iya, gitu tuh bonusnya ya jalan-jalan gratis, kita nggak usah ngeluarin biaya gitu. Ya, buat teman-teman yang mau jalan-jalan gratis, boleh ikutan nyanyi. Ya nggak nyanyi doang sih ya teman-teman, bisa di Iya, bidang lain juga, asal yang kalian kuasai. Terus setiap lomba kamu pasti punya guru dong. Siapa sih guru itu? Guru yang paling berkesan buat aku, Ya, kalau ditanya guru, kayaknya banyak deh guru buat aku. Kita dari awal aja ya, boleh? SD. Ya, mungkin kalau dari SD tuh ada almarhum Pak Adi, Ya, bener. yang mungkin kayaknya bisa dibilang itu penemu bakat aku sih. Karena emang kita satu SD, jadi kita tahu banget almarhum itu emang guru the best sih. Iya. Menemukan bakat-bakat anak-anak yang terpendam. Yes, begitu. Terus waktu SMP ada Ibu Ritma, mungkin kalian pasti udah pada tahu sama Ibu Ritma. Terus ada Itang. Terus kalau di SMA ini aku ketemu sama Bunda Evi. Masih ngobrol juga sama Itang sama Ibu Ritma, dan ada Kak Rahma juga yang selalu support kalau aku lomba. Wah, keren. Terus lomba pasti kamu perlu support system dong. Siapa Iya. sih support system terbesar kamu? Kalau support system udah pasti orang tua sih. Orang tua yang selalu nge-support aku, selalu ngedukung aku, nggak pernah bilang enggak kalau aku mau lomba nyanyi. Wah, orang tua mana sih yang nggak ngedukung anaknya? Apalagi hal-hal positif. Iya, udah pasti didukung gitu. Terus boleh dong kasih tips and trick ke teman-teman buat meningkatkan kepercayaan diri, melatih suara, terus menjaga suara, apalagi misalnya 1 minggu lagi menjelang lomba. Gimana tuh? Kalau kepercayaan diri ya, sebenarnya kalau dibilang sampai sekarang aku tuh masih suka nervous gitu, nggak pernah nggak nervous, pasti nervous. Cuman aku kasih tips sedikit kalau buat aku sendiri. Kalau aku mau nyanyi tuh, sebentar lagi aku tampil, aku bakal lari-lari buat nyari WC. Kenapa? Iya, aku nyari-nyari WC buat nyari tempat buat aku ngeluarin semua beban-beban di diri aku, dan meyakinin diri aku sendiri kayak kalau orang lain bisa, otomatis kita juga pasti bisa loh. Ya. Terus cara melatih suara gimana? Kalau melatih suara gimana ya? Sebenarnya kalau ditanya melatih tuh aku nggak pernah les vokal sebenarnya dari SD sampai sekarang. Private? Enggak, kalau private paling aku kayak belajar sendiri, kayak nyanyi-nyanyi aja sama lihat-lihat YouTube aja paling, kayak
Tapi emang udah dari sananya kita kan kenal ya, jadi emang keluarganya emang semuanya penyanyi, Ya nggak nggak penyanyi heran juga sih. lagi. Terus menjaga suara nih gimana? Kalau menjaga suara, kayaknya ini udah rahasia umum deh buat kalian juga udah pada tahu kayaknya. Ya misalnya mau lomba nyanyi ya kita kurang-kurangin makan gorengan udah pasti karena minyak itu kan bikin suara kita jadi seret kayaknya. Yes, kalau aku makan 10 biji, 15 biji gorengan suara gini-gini aja. Ya itu mungkin Tergantung beda-beda tipe suara. beda-beda ya teman-teman. Terus apalagi ya? Oh ya, sama jangan minum-minum es dulu karena nanti takutnya batuk pilek. Jadi suaranya mindeng kan, nggak bagus. Sama kalau aku sehari mau lomba itu aku bakal stop buat latihan. Oh, diem gitu. Nggak Ya enggak ngomong sih. spesial. Ya enggak gitu juga. Maksudnya tuh kayak biar ngejaga suara aja, takutnya suara kita habis kan pas lomba. Meminimalisir Kecelakaan suara di perlombaan. Yes. Terus pasti kamu punya dong artis favorit. Pengen tahu artis favoritnya? Boleh dong nyanyiin sedikit. Artis favorit siapa ya? Aku sebenarnya suka dua genre. Aku suka dangdut. Kalau dangdut tuh aku suka Lesti Kejora. Terus kalau di pop, akhir-akhir ini aku lagi sering dengerin lagu dari Mahal ini. Wah, aku juga suka. Lagu Lagu yang apa mana tuh? Kalau kamu suka lagu apa? Bohongi Hati. Pas banget sih. Ih, kok sama? Iya, Boleh aku dong juga nyanyi lagi suka buat dengerin. teman-teman. Ini sekarang nih. Ya, tahun depan aja. Tapi teman-teman kalau misalnya agak fals sedikit, mohon maaf ya, soalnya emang lagi agak serak dikit. Ini sekarang, sumpah aku nervous. Boleh. Jika kau minta aku menjauh, hilang dari seluruh memori indahmu, kan ku lakukan semua walau tak mungkin sanggup bohongi hatiku. Saat ku rindu, ku coba tak rindu demi bahagiamu yang tak membutuhkanku. Entah sampai di mana sanggupku kan bertahan untuk bisa tanpamu. Ya tak mungkin kau menemukan yang sama lagi. Tulus hati seperti yang aku miliki. Jika kau minta. Oh, bagus banget ya teman-teman. Gimana? Tapi Udah terinspirasi belum? Terinspirasi dong. Gimana? Ya, fals banget sih kayaknya. Kata dia fals kayak gitu. Gimana aku? Aku nyanyi nih. Boleh. Pecah kami. Tapi kamu juga bisa nyanyi loh, teman-teman. Dia juga bisa nyanyi tahu. Ngomong-ngomong soal lomba, kamu pernah ada gak sih kejadian lucu atau memalukan yang gak bakal kamu lupain? Kayaknya banyak sih. Apa tuh? Kalau misalnya kecek adminnya. Tapi kalau yang belum aku lupain itu yang Pertama kali SD itu aku lupa lirik. Ya itu paling memalukan. Apalagi itu pertama dalam hidup aku kan. Jadi nggak tahu ngapain. Lupa lirik tuh kayak Ngeblank aja. Nah, terus kamu kan statusnya seorang siswi ya, pasti belajar juga kan di sekolah. Terus gimana cara kamu membagi waktu antara sekolah, latihan, sama istirahat? Kalau membagi waktu sebenarnya harus dari kita. Bagaimana kita memanajemen waktu? Kalau sih yang status bagus itu udah kan sekolah aku kalau misalnya kan ya aku udah ngikutin sih setiap harinya walaupun setengah jam atau sejam itu aku bakal nyanyi nggak jelas ya gitu nyanyi biar apa ya biar apa kita gitu kan apa istilahnya aku juga nggak tahu. Terus kalau libur gimana? Masih nyanyi juga? Kalau misalnya kita nggak berhenti nyanyi kayak kita kayak orang gila ya.
Ya kalau libur Ya libur. ya enggak juga sih, tetap latihan sedikit juga. Iya, gunung buat sehat sama lain. Healing, karena hidup butuh healing. Kalau nggak healing bakal stres. Terus selain nyanyi, kamu punya hobi apa lagi sih? Apa ya, tidur deh. Hah? Semua orang butuh gak sih? Bukan hobi. Kayaknya emang Iya. butuh. Apa ya, kayaknya aku agak suka ke kamar Wah, emang kita SD emang punya. ya. Dulu juga kan kita sempat belajar ngelukis juga waktu SD, lukis sampai sekarang aku juga suka. Terus sekarang kan kamu emang talentnya di nyanyi. Terus selanjutnya mau kemana? Kemana Kalau ya? perguruan tinggi misalnya, kamu mau jurusan apa? Rencana kalau aku mau ke Padahal, jurusan oh, seni. kakaknya emang di sana. Ya, kebetulan Kakaknya kakak aku juga ada. Tapi beda tuh, kakak aku bukan seni. apa tuh? Kakak aku matematika. Wah, wow. Emang agak beda, sekeluarga tuh agak beda. Oke, selain artis favorit, kamu juga pasti punya dong sosok yang menginspirasi dan buat kamu semakin semangat mengembangkan talenta. Siapa tuh? Kayaknya keluarga aku sih, khususnya itu dari bapak aku. Karena waktu kecil aku emang sering ngeliat bapak aku kayak karaoke-karaoke gitu kan, sama kayak nyanyi-nyanyi kayak di panggung-panggung gitu. Makanya di situ aku lihat kayak, wah bapak aku asik banget tuh nyanyi. Jadi Oh, di jadi situ pengen ikutan. ya pengen ikutan nyoba-nyoba. Udah tuh kalau dari menginspirasi aku lagi tuh dari sosok Lesti Kejora sih menurut aku. Karena di situ dia tuh dari keluarga yang gak mampu, terus nekat ikut audisi dan akhirnya Dia lolos. atas kerja kerasnya dia lolos dan dapat juara dan merubah sangat-sangat merubah nasibnya sampai akhirnya sukses sampai sekarang. Ada nggak sih kebiasaan menarik yang selalu kamu lakuin sebelum lomba? Kalau kebiasaan menarik apa ya? Kayaknya ini deh. Aku tuh setiap mau lomba, aku selalu minum jeruk maupun kecap dicampur gitu. Nah, itu supaya apa? Ya aku ngerasanya kayak kalau misalnya aku udah minum itu, tenggorokan aku tuh kayak Long. plong aja gitu, jadi enak kayak lepas suaranya. Tapi sebenarnya itu tuh enggak juga sih ya teman-teman, itu tuh kayak Tergantung. sugesti kita aja, tapi itu menurut aku agak membantu aku biar lebih pede aja. Terus apa sih yang tersulit dan tersusah menurut kamu dalam bernyanyi? Kayaknya susah semua. Tergantung kita yang menjalani. Iya, tapi kayaknya gimana cara kita mengekspresikan lagu itu, ngebawa lagu itu. Karena tiap lagu itu kan beda-beda ya. Mungkin ada yang sedih, happy. Iya, betul. Lah cerita-ceritanya kan beda-beda dan udah pasti gak semua cerita dalam lagu itu relate sama kita. Iya. Jadi di situ tuh kita harus kayak bener-bener sebagai orang yang mengalami kejadian itu. Nah itu agak lumayan sulit tapi ya gimana kita mengeksekusinya aja. Awal boleh dong kasih kata-kata motivasi buat teman-teman, apalagi teman-teman yang punya bakat di bidang menyanyi tapi masih malu-malu dan mendem-mendem suaranya. Kalau dari aku buat teman-teman yang mungkin ada bakat tapi kayak masih malu-malu buat dikeluarin, menurut aku jangan sih, jangan dipendem-pendem sih karena itu sayang banget. Karena menurut aku suara itu merupakan modal yang sangat besar untuk kita di masa. Ya apalagi kan kalau nyanyi-nyanyi dapat piagam, penghargaan. Yes, karena dari sertifikat itu nanti sangat berguna buat kita untuk masuk ke perguruan tinggi nanti. Tuh. Duh, gak kerasa. Udah lama kita bincang-bincang cerita-cerita tentang perjalanan awal, tentang tips and trick yang pastinya berguna dong buat teman-teman. Jadi dari Salwa kita bisa belajar kalau kegagalan adalah awal kebangkitan, bukan awal keterpurukan. Betul sekali. Makasih Awal udah nyepetin waktunya sini. Awal ini sibuk, Ya, sangat sibuk. sebenarnya bentar lagi mau ada jadwal collab sama Rizky Febian. Nggak bercanda dong teman-teman. Tapi aku juga makasih banyak udah diundang ke podcast ini.
Dan ini adalah salah satu kehormatan buat aku. Kita juga makasih banget karena teman-teman di rumah pasti terinspirasi dong. Ya alhamdulillah, semoga ya, amin. Ya, sekian podcast hari ini. Saya Vina Damayanti. Apabila ada kesalahan kata dan rekan saya, narasumber saya, jika kami ada kata-kata yang salah atau sedikit menyakiti hati Anda, kami mohon maaf karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.